penanggalan tahun Masehi yang diambil dari gelar Nabi Isa al-Masih atau Rusia. Tidak juga seperti sistem penanggalan bangsa Jepang tahun Samurai yang mengandung unsur pemujaan terhadap Amaterasu atau dewa matahari. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, selain Umar bin Khattab, orang yang berjasa dalam penanggalan tahun Hijrah adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau mencetuskan pemikiran agar penanggalan Islam dimulai perhitungannya dari peristiwa Hijriah saat umat Islam meninggalkan Mekah menuju Yatsrib atau Madinah. Sekolah yang rumahnya agak lumayan jauh dari Mekah. Yang paling jauh paling banyak langkahnya. Maka insya Allah mereka pun juga kemuliaannya paling tinggi. Dulu di zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang sudah bermaksud untuk apa? Untuk pindah rumahnya dari rumah yang lebih dekat dengan masjid Nabi SAW. Mendengar itu kemudian Nabi SAW menyampaikan, wahai sahabatku, tidakkah kalian tahu tentang perkara apa yang para malaikat itu saling berselisih pendapat? Maka kemudian Rasulullah SAW para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah SAW, para malaikat berselisih pendapat. Di antaranya adalah tentang jumlah langkah-langkah kalian menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka perkumpulan majlis seperti ini, majlis yang tidak ada satupun hal yang sia-sia, tidak ada satupun yang rugi. Maka Nabi SAW jaminkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan semua yang hadir dalam majlis seperti ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Meskipun dia datangnya ke majlis ini tidak ada niat sekalipun. Begitu murah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika malaikat yang disebut oleh Nabi malaikat sayyar, malaikat-malaikat yang selalu berpatroli, yang selalu berkeliling, bukan orang yang tidak punya SIM yang dicari, yang mungkin melanggar lampu merah, tidak, tetapi yang dicari adalah orang-orang yang berada di majelis-majelis zikir. Kalau kemudian mereka sudah menemukan, maka mereka akan mengatakan kepada malaikat yang lain, yuk kita berdiri kemana? Aku temukan apa yang kalian cari, yaitu majelis taklim dan majelis muzakarah, majelis darul syakir, insyaallah. Lalu mereka apa yang mereka lakukan? Mereka naungi dengan sayap-sayap mereka. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yaqulu. Sesungguhnya belajar itu hukumnya wajib, fardhu ain bagi setiap muslim maupun juga muslimah. Maka sesungguhnya sayap-sayap malaikat itu menaungi di atas mereka oleh karena suka dan rela dengan apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah jaminan ini pun akan kita dapatkan. Sehingga malaikat ketika itu mengatakan, ya Allah, ketika lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadisnya panjang dalam Bukhari, ada saja orang yang tidak niat datang, cuma dia sekedar tengok orang pada kumpul. Ini seperti biasanya kalau kumpul ini ada yang bisa ada rezeki biasanya, ada makanan minum minimal, dia datanglah untuk berhimpun dan bergabung. Tidak ada niat dia tadi datang, mungkin lagi di perjalanan tengok orang pada berkumpul, ikutlah dia nimbrung di sana. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan, ulaika alladzina la yashqa anhum jalisuhum fashhadu anni ghafartu lahum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat ini, ya Allah, wahai ya Allah, tadi ada orang yang
tidak niat untuk belajar thalabul ilmu, dia cuma sekedar mampir dalam perjalanan, maka kata Allah, saksikan wahai malaikatku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah rugi duduk bersama mereka. Saksikanlah aku akan ampunkan seluruhnya. Alhamdulillah. Nah ini kita dapat momentum pergantian tahun kan muhasabah. Kita perlu menghitung-hitung kembali. Biasanya Bapak Ibu sekalian, orang yang beruntung itu orang yang mau menghitung-hitung berapa modal awal, lalu berapa modalnya itu semakin berkembang. Biasanya kalau orang jual beli bisnis untuk buku tiap tahun dia akan tengok, ya modalnya berapa. Kita mulai ini tanggal 1 Muharram 1436 Hijriah. Nanti tahun depan 1 Muharram 1437 Hijriah untuk buku kita. Nah kita tengok. Nah kalau sama modalnya berarti kita nggak untung ini, kita rugi. Tapi kalau untung, nah berapa kira-kira persentasenya? Untungnya kita keluarkan zakatnya. Nah, ini kalau orang-orang yang beriman, hitungannya seperti itu. Untuk apa? Agar apa? Menghitung-hitung ini biasanya akan jauh lebih memotivasi. Dia tahu modalnya berapa dan dia tahu berapa pergeseran dan peningkatannya. Sehingga dia bisa mudah mengatakan, oh bisnis saya sukses. Apa buktinya? Ini modalnya berkali-kali lipat peningkatannya. Ini biasanya orang-orang yang menghitung dan pasti itu akan dilakukan. Ini kalau untuk urusan dunia. Nah, cobalah kita kemudian melakukannya manajemen ini, akuntansi. Nah, sekarang ini kan banyak orang kemudian dituntutnya akuntabel kata orang itu. Bagaimana agar perhitungan kita itu kuat? Sebab hanya dengan seperti itulah biasanya orang ini akan terus meningkat. Tetapi kalau orang tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan, tidak ada hitung-hitungan, biasanya dia tidak tahu pergerakannya. Kita ini untung atau rugi kita ini. Maka hadirin rahimahullah, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini asal daripada Umar bin Khattab. Hitung-hitung dirimu sebelum kelak nanti kalian pasti akan dihitung. Bapak Ibu sekalian, yakin ada yang Bu? Bu, yakin Bu ya? Ini kayaknya kok masih ragu bimbang, kurang yakin. Nanti kalau kita kurang yakin, Bu-ibu sekalian, kadang-kadang kita akhirnya pembawaannya ini ya. Orang kalau nggak yakin akhirat itu, pembawaannya lemah, malas, kurang motivasi. Tetapi kalau orang ini tahu betul bahwa apa yang dia lakukan itu pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bawaannya? Tabiat kita ini cenderung akan lebih berhati-hati. Tapi berhati-hati, kita harus yakin bahwa perhitungan itu pasti. Hukumnya wajib, secara akli pun hukumnya wajib. Secara akli, artinya kalau kita tidak tahu mana dalilnya Ustaz dalam Al-Quran, mana dalilnya Ustaz dalam hadis, tidak perlu kita mengetahui itu. Secara akli, logika, pikir manusia yang sehat, hukumnya muhasabah dan hari hisab itu wajib adanya. Kenapa demikian? Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara sifatnya yang mulia adalah al-adil. Allah itu maha adil. Allah maha adil. Dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harusnya yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikannya. Orang yang berbuat buruk pun juga akan mendapatkan keburukannya. Kalau tidak ada hisab, tidak ada perhitungan, banyak ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu rahimahullah, yang berbuat baik habis-habisan, berbuat baik luar biasa, siang dan malam dia taatnya, kadang-kadang belum mendapatkan balasannya. Betul Pak? Betul Pak? Orang banyak rajin sholatnya,
Tiap malam yang mulai jam 2 bangun malam. Puasa nggak kurang-kurang baca Quran 1 hari 1 juz. Tapi kadang-kadang mohon maaf, meskipun ini bukan ukuran, dunianya susah. Dunianya susah. Dan memang dunia ini bukanlah ukuran. Tapi kadang-kadang kita tengok Bapak Ibu sekalian, jarang pergi ke masjid. Sholatmu juga mungkin bolong-bolong. Baca Quran mungkin tahun sekali, itu pun kalau di tempat. Puasa apalagi, subhanallah. Tapi kadang-kadang makmur dunianya, sejahtera, materinya banyak, depositonya miliaran di banknya. Meskipun kita tidak tahu dari mana asal-usulnya, tapi depositonya banyak. Nah begitu. Secara materi dunia berlimpah ruah. Subhanallah. Padahal apa? Sholat enggak, puasa enggak. Makanya dia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mendapatkan balasannya. Makanya hisab itu hukumnya wajib. Untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah Maha Adil. Kalau kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, kita masih punya harapan besar. Di akhirat tidak ada satupun orang yang bisa bersembunyi. Sebab apa? Alimul bidadis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Surat apa? Di surat Yasin yang sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut dikunci, tangan menjadi saksi, kaki pun berbicara. Tentang apa? Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah sudah tegaskan, sekecil apapun meskipun sebiji zarah, pasti dia akan menemukan. Inilah yang membuat kita besar hati. Dan tidak pernah kita merasa rugi. Kalau umur yang kita Allah berikan kepada kita ini, kita manfaatkan untuk kebaikan. Sebab apa? Meskipun sebiji atom, pernah tengok lupa sebiji atom, mata telanjang kita nggak bisa lihat kalau nggak pakai mikroskop. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahannya, kasih sayangnya, keadilannya, Allah akan memberikan balasan meskipun sebiji atom.